diyakini sebagai seorang filsuf yang berperan besar dalam perkembangan filsafat Yunani kuno dan filsafat Barat secara umum. Sumbangsih yang besar juga diberikan oleh guru Plato, yakni Socrates, dan murid Plato, yaitu Aristoteles. Plato berpendapat bahwa keindahan yang sesungguhnya terletak pada dunia ide. Ia berpendapat bahwa kesederhanaan adalah ciri khas dari keindahan, baik dalam alam semesta maupun dalam karya seni. Plato juga memikirkan dunia alami dan cara kerjanya. Ia menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki semacam wujud ideal, misalnya kursi ideal, dan kemudian kursi nyata hanyalah tiruan buruk dari kursi ideal yang hanya ada dalam pikiran manusia saja. Salah satu cara Plato untuk menjelaskan gagasan ini adalah dengan metafora terkenal mengenai gua. Ia mengatakan bahwa misalkan ada sebuah gua dan di dalamnya ada beberapa orang yang dirantai ke dinding gua, sehingga mereka hanya dapat melihat bagian belakang dari gua tersebut. Orang-orang ini tidak dapat melihat keluar dari gua atau bahkan saling melihat satu sama lain dengan jelas. Mereka hanya dapat melihat bayangan dari apa yang berada di belakang mereka. Akhirnya, orang-orang ini beranggapan bahwa bayangan-bayangan tersebut adalah hal yang nyata. Aristoteles. Biografi Aristoteles. Aristoteles dilahirkan di kota Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Tracia, Macedonia, tengah tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya yang bernama Nikomakus adalah seorang tabib pribadi Raja Amintas III dari Masedonia. Ayahnya meninggal ketika Aristoteles berusia 15 tahun. Karena itu, ia kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Prosenus. Pada usia 17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena, belajar di Akademi Plato, dan menjadi murid Plato. Kemudian ia diangkat menjadi seorang guru selama 20 tahun di akademi tersebut. Di bawah asuhan Plato, dia menanamkan minat dalam hal spekulasi filosofis. Aristoteles merupakan orang pertama di dunia yang dapat membuktikan bahwa bumi itu bulat. Pembuktian yang dilakukannya dengan jalan melihat gerhana. 10 jenis kata yang dikenal orang saat ini dengan kata benda, kata sifat, dan sebagainya merupakan pembagian kata menurut pemikirannya. Dengan meninggalnya Plato pada tahun 347 sebelum Masehi, Aristoteles meninggalkan Athena dan menggembara selama 12 tahun. Dalam jenjang waktu itu, ia mendirikan akademi di Asus dan menikah dengan Pitias. Lalu, tak lama kemudian, ia meninggal. Lalu dia menikah lagi dengan Hercules yang kemudian dikaruniai oleh seorang anak laki-laki yang ia beri nama Nikomakus, sama seperti ayahnya. Lalu pada tahun-tahun berikutnya, ia juga mendirikan akademi di Metilene. Saat itulah ia sempat menjadi guru Alexander Agung selama 3 tahun. Filsuf-filsuf yang mempengaruhi pemikiran filosofis Aristoteles. Yang pertama yaitu ada Herakleitos. Konsep Herakleitos tentang pantarei atau segala sesuatu mengalir seperti sungai memengaruhi pemikiran Aristoteles dalam bidang gerak. Dalam ajarannya tentang fisika, Aristoteles menelaah gerak spontan benda-benda jasmani. Objek kajian gerak yang dimaksudkan oleh Aristoteles adalah perubahan pada umumnya. Dengan kata lain, gerak yang diselidiki oleh Aristoteles tidak dalam konteks makna gerak lokal. Gerak lokal hanya dititikberatkan pada salah satu perubahan saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Herakleitos bahwa tidak ada sesuatu pun yang tinggal tetap. Demikian juga dengan Aristoteles. Aristoteles membedakan 2 macam gerak, yaitu gerak substansial atau perubahan dari satu substansi menjadi substansi lain,
dan gerak aksidental, yaitu perubahan yang terjadi hanya pada salah satu aspek saja dan ditempuh oleh berbagai macam cara, seperti gerak lokal, gerak kualitatif, dan gerak kuantitatif. Lalu yang kedua yaitu ada Parmenides. Pemikiran Parmenides mengenai yang ada memengaruhi pemikiran Aristoteles tentang penggerak pertama yang tidak digerakkan. Menurut Aristoteles, gerak dalam jagat raya tidak bermula maupun berakhir. Segala yang bergerak digerakkan oleh yang lain. Dalam hal ini perlu diterima penggerak pertama sebagai sumber segala gerak. Tetapi ia sendiri tidak digerakkan oleh yang lain. Penggerak pertama harus bersifat abadi, sama halnya dengan gerak yang dihasilkannya. Allah sebagai penggerak pertama tidak terikat pada kerangka Pontiacus. Allah harus dipandang sebagai aktus murni. Satu hal yang menarik dari Aristoteles adalah tentang pemikirannya. Menurut Aristoteles, Allah itu bersifat imaterial. Ia harus disamakan dengan pemikiran atau kesadaran, sebab Allah adalah pemikiran yang memandang pemikirannya. Lalu yang ketiga ada Socrates. Konsep eudaimonia atau kebahagiaan dibahas juga oleh Aristoteles. Hal ini dapat ditemukan dalam karyanya tentang etika Nikomakea. Mengenai eudaimonia, Aristoteles menandakan bahwa kebahagiaan menjadi tujuan akhir manusia. Kebahagiaan menjadi tujuan akhir karena dengan menggapai kebahagiaan, manusia tidak akan menyibukkan diri lagi dengan hal-hal lain untuk memenuhi keperluannya. Selain itu, kalau orang sudah menggapai kebahagiaan, sangat mustahil baginya untuk mencari sesuatu yang lain. Kebahagiaan itu baik dan bernilai pada dirinya sendiri. Akan tetapi, Aristoteles memiliki pandangan yang berseberangan dengan Socrates dalam hal medium untuk mencapai kebahagiaan. Jikalau Socrates hanya menekan keutamaan intelek, maka Aristoteles menambahkan satu hal yang perlu dikembangkan, yaitu perealisasian teori dalam kehidupan praktis. Lalu yang keempat yaitu Plato. Pemikiran Plato tentang negara juga memengaruhi pandangan Aristoteles mengenai negara. Menurut Aristoteles, keberadaan suatu negara ditentukan oleh keadaan kodrati makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia akan membentuk komunitas hidup bersama. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Hal itu hanya dapat terwujud dalam polis. Sehingga Aristoteles mengatakan demikian. Dari kodratnya, manusia adalah makhluk berpolis. Walaupun Aristoteles mendapat pengaruh dari Plato, dalam banyak hal Aristoteles tidak memiliki pendirian yang sama dengan Plato. Misalnya konsep dunia, ide yang dicetuskan oleh Plato. Menurut Aristoteles, ide-ide tidak terletak dalam suatu surga di atas dunia ini, melainkan di dalam benda-benda sendiri. Setiap benda memiliki dua unsur pembentuk, yaitu materia dan forma. Bentuk-bentuk memberi kenyataan kepada materi. Lalu tema-tema filsafat Aristoteles. Yang pertama yaitu adalah ajaran tentang Allah. Aristoteles membahas tentang Allah. Semua benda yang bergerak digerakkan oleh penggerak yang lain. Oleh karena itu, semua yang bergerak digerakkan oleh penggerak yang lain, maka harus ada satu penggerak pertama yang tidak digerakkan oleh yang lain, yakni Allah. Penggerak pertama ini bersifat kekal atau tidak terikat oleh waktu, tidak termasuk dalam materi. Artinya tidak memiliki potensi untuk bergerak dan digerakkan. Itu berarti penggerak pertama merupakan aktus murni. Sebagai aktus murni, aktivitas Allah hanya berkutat seputar pemikiran. Aktivitas pemikiran dari penggerak pertama tidak memerlukan objek yang ada di luar dirinya. Objek pemikiran Allah adalah pemikiran yang ada di dalam dirinya sendiri. Menurut pemikiran menurut pemikiran Aristoteles, Allah adalah pemikiran yang memandang pemikirannya. Lalu yang kedua ada ajaran tentang keutamaan. Ajaran Aristoteles tentang keutamaan lebih dititikberatkan pada kualitas manusia sebagai makhluk rasional, bukan kekudusan. Keutamaan lebih mengarah kepada kemampuan mempertimbangkan.
Aristoteles menolak pandangan dari Socrates dan Plato yang beranggapan bahwa keutamaan dapat diajarkan. Aristoteles memiliki satu pandangan yang unik tentang keutamaan. Keutamaan tidak dapat diajarkan. Keutamaan tidak sekedar mengetahui yang baik dan buruk. Keutamaan harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Keutamaan hanya dapat dimiliki jikalau orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik secara objektif, seperti perbuatan-perbuatan yang publik dilihat sebagai perbuatan yang baik. Walaupun Aristoteles tidak sependapat dengan Socrates dan Plato yang menyamakan keutamaan dan pengetahuan, namun dia tidak mengabaikan peranan rasio dalam membentuk keutamaan-keutamaan. Aristoteles membedakan dua macam keutamaan, yakni keutamaan yang menyempurnakan rasio itu sendiri dan keutamaan yang berperan dalam mengatur watak manusia. Keutamaan moral berkaitan dengan pengelolaan nafsu-nafsu dan perasaan-perasaan manusia untuk membuat manusia menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga, ada ajaran tentang jiwa. Dalam tradisi Aristoteles, setiap makhluk hidup memiliki daya hidup. Daya hidup inilah yang dikenal dengan istilah jiwa. Jiwa memungkinkan sesuatu untuk hidup. Jikalau segala yang hidup dianggap sebagai makhluk yang berjiwa, maka istilah jiwa tidak hanya dimiliki oleh manusia, tetapi juga berlaku bagi tumbuhan dan hewan. Sesuatu yang dikategorikan sebagai makhluk yang hidup apabila memenuhi beberapa ciri seperti tumbuh, bernafas, memerlukan makan, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, dan berkembang biak. Aristoteles mengatakan bahwa hewan dan tumbuhan juga memiliki jiwa. Dalam karyanya yang berjudul De Anima, Aristoteles memiliki pandangan yang matang tentang bidang psikologi. Salah satu pemikiran yang khas adalah mengenai kesatuan jiwa badan. Jiwa dan badan dianggap sebagai dua aspek yang mempunyai satu substansi saja. Dalam De Anima, Aristoteles mendefinisikan jiwa sebagai actus atau entelecheia pertama dari suatu badan organis. So, the first ethic of a natural organic body. Aristoteles meninggalkan dualisme jiwa badan yang dicetuskan oleh Plato. Jikalau dia meninggalkan dualisme Plato, maka dia menolak kebakaan jiwa. Itu berarti bahwa pada saat manusia mati, jiwanya juga ikut binasa, sebagaimana halnya dengan jiwa tumbuhan dan hewan yang turut binasa bersama badan. Sebagai suatu daya yang menghidupkan, jiwa dan badan tidak dapat dipisahkan. Jiwa tidak dapat berada tanpa badan, sebagaimana halnya berjalan tidak mungkin tanpa adanya kaki. Socrates adalah salah satu filsuf dari Yunani yang pemikirannya itu yang bernama antropocentrisme yang hidup pada masa Yunani klasik. Pemikiran filsafat Socrates ini bertujuan untuk mengenal manusia dengan memahami alam semesta melalui teori. Perhatian utama dalam pemikiran filsafat Socrates adalah mengenai hakikat dari kehidupan manusia. Ia mengubah perhatian filsafat dari filsafat alam menjadi filsafat manusia. Pendekatan yang digunakan ialah rasionalisme. Ia mengkaji seluruh bidang pemikiran selama kajiannya dapat menggunakan akal. Socrates memulai setiap pemikiran filsafat dengan keingintahuan pada masanya. Ia menjadi salah satu tokoh Yunani yang tidak lagi mempercayai mitos. Keluarganya tampak memiliki kekayaan moderat yang diperlukan untuk meluncurkan karir Socrates sebagai hobbit, yaitu prajurit kaki. Sebagai seorang prajurit infanteri, Socrates menunjukkan ketahanan fisik dan keberanian yang besar, menyelamatkan pembina Athena pada masa Alcibiades selama pengepungan Polydane pada 432 sebelum Masehi. Melalui tahun 420-an, Socrates dikerahkan untuk beberapa pertempuran dalam perang Peloponnesia, tetapi juga menghabiskan cukup waktu di Athena untuk dikenalkan dan dicintai oleh para pemuda di kota. Filsafat Socrates, meskipun banyak kritik dari orang banyak, semangat mempertanyakan setiap asumsi tentang kebijaksanaan dan kehidupan yang baik. Dua murid yang lebih muda, sejarawan Xenophon dan juga filsuf Plato, mencatat kisah paling signifikan tentang kehidupan dan filsafat Socrates. Untuk keduanya, Socrates yang muncul menjadi tanda penulis.
Jadi Socrates ini lebih lugas, bersedia memberikan saran daripada hanya mengajukan pertanyaan. Dalam karya-karya Plato selanjutnya, Socrates berbicara tentang apa tampaknya sebagian besar merupakan gagasan Plato. Dalam dialog Plato yang paling awal dianggap oleh para sejarawan sebagai penggambaran paling akurat. Socrates jarang mengungkapkan pendapat sendiri karena ia dengan cemerlang membantu lawan bicaranya membedah pikiran dan motif mereka. Dalam hal ini, salah satu Socrates membahas masalah moral dan filosofis. Salah satu paradoks terbesar yang Socrates bantu jelajahi oleh murid-muridnya adalah apakah kelemahan kemauan melakukan kesalahan ketika Anda benar-benar tahu apa yang benar-benar Anda lakukan. Nah, karena semua yang diketahui tentang filosofinya didasarkan pada tulisan orang lain, masalah Socrates atau pertanyaan Socrates meraih konstruksi keyakinan filsuf secara penuh dan mengeksplorasi kontradiksi apapun dalam catatan bekasnya. Tetapi menjadi pertanyaan terbuka yang dihadapi para sarjana saat ini. Socrates dan para pengikutnya memperluas tujuan filsafat dari mencoba memahami dunia luar menjadi mencoba memisahkan nilai-nilai batin seseorang. Semangatnya untuk mendefinisikan pertanyaan-pertanyaan yang memecahkan belah mengilhami pengembangan logika, formal, dan etika sistematis dari zaman Aristoteles melalui Renaissance dan ke era modern. Selain itu, kehidupan Socrates menjadi contoh dari keyakinan yang diperiksa dengan baik dalam autobiografi tahun 1791. Benjamin Franklin mengurangi gagasan ini menjadi satu baris, yaitu bernama Kerendahan Hati, Tirulah Yesus, dan Socrates. Anaxagoras lahir di kota Clazomenia, Ionia, Asia Kecil, sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Anaxagoras meninggalkan kota asalnya dan menetap di Athena. Ia tinggal di Athena selama kurang lebih 50 tahun. Dengan demikian, Anaxagoras menjadi filsuf pertama yang berkarya di Athena, yang nantinya akan menjadi pusat filsafat Yunani. Pemikiran Anaxagoras mulai tumbuh dan matang di kota Athena. Hal itu sudah menjadi rahasia umum jika Yunani, khususnya Athena, merupakan terdapat peradaban keilmuan kala itu. Anaxagoras menghembuskan nafas terakhir tepat pada umur 72 tahun pada tahun 480 sebelum Masehi. Berikut ini adalah pemikiran Anaxagoras. Yang pertama, kosmologi Anaxagoras. Anaxagoras berpendapat bahwa alam semesta ini terbuat dari materi-materi yang sangat kecil, yang jumlahnya tak terhingga dan tak dapat dirasakan oleh indera manusia. Ia berpendapat bahwa materi-materi kecil inilah yang kemudian menyatu, kemudian membentuk segala sesuatu yang ada di dalam semesta, sekalipun campuran ini tidak sepenuhnya seragam. Selain itu, Anaxagoras berpendapat bahwa tidak hanya dalam pembentukan sesuatu, namun dalam kehancuran atau pemisahan sebenarnya materi hanya bercampur dengan materi lainnya. Keterbatasan indera lah yang membuat sesuatu yang harus terlihat seolah-olah materi-materi kecil pembentuknya tersebut hancur atau tiada. Bagi Anaxagoras, proses percampuran materi-materi ini adalah proses yang murni, mekanisme, dan naturalistik, dalam artian tidak perlu campur tangan dewasa ataupun teologi apapun. Contohnya saja, misalnya dalam daging manusia, terdiri dari darah yang di dalam darah tersebut memiliki sel-sel yang dapat mengungkapkan berbagai hal, mulai dari DNA manusia sampai sel-sel yang dapat menunjukkan ciri fisik manusia. Yang kedua, ada dualisme pikiran dan materi. Pikiran adalah satu-satunya yang tidak terikat dengan materi lainnya. Baginya, pikiran adalah yang bersifat otonom, yang tidak memerlukan bahkan tidak bercampur dengan objek lainnya. Menurutnya, pikiran bertugas mengawasi dan mengendalikan segala materi, dan juga kedudukannya berlaku di atas segalanya. Yang ketiga, persepsi. Anaxagoras berpendapat bahwa persepsi manusia tercipta saat manusia membandingkan efek kualitas yang saling berlawanan yang ditimbulkan karena indera manusia. Contohnya, kita bisa merasakan panas saat kita membandingkannya dengan dingin. Lalu kita rasakan melalui indera kita sebelumnya. Maka dari itu, Anaxagoras, indera tidak dapat digunakan untuk memahami suatu kebenaran karena indera sangat lemah dan mudah dipengaruhi persepsinya. Satu-satunya manfaat yang bisa didapat dari indera bagi Anaxagoras adalah indera mampu menampilkan atau menyajikan visi dari sesuatu yang tidak tampak. Yang keempat adalah astronomi. Dalam bidang astronomi, Anaxagoras orang yang pertama yang mengungkapkan teori gerhana bulan atau gerhana matahari. Beliau orang pertama yang mengungkapkan bahwa bulan terdiri dari gunung, lembah yang terdapat di permukaannya. Dia juga orang pertama yang mengungkapkan bahwa bulan tidak mempunyai cahayanya sendiri, melainkan berasal dari cahaya matahari.
Pemikiran-pemikirannya, bidang astronomi ini kemudian menjadi landasan pemikir-pemikir setelahnya dalam menemukan pendekatan baru di bidang kosmologi. Contohnya saja seperti Plato dan Aristoteles.